Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Astriani B. Ernadea, NPM S1D018-092 dengan mata kuliah Pembiayaan Perusahaan Pertanian dan dibimbing oleh Ibu Rida Rizky Novanda. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat dengan judul modal perusahaan. Yang pertama, kita akan bahas tentang jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal ini terdiri dari dua, yaitu modal asing atau hutang, dan yang kedua ada modal sendiri. Yang pertama, kita akan bahas tentang modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sederhana dan yang harus dibayar kembali. Modal asing ini terdiri dari tiga golongan. Yang pertama yaitu hutang jangka pendek, yang kedua hutang jangka menengah, dan yang ketiga yaitu hutang jangka panjang. Yang pertama, kita akan bahas tentang hutang jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Ini adalah suatu kewajiban yang pelunasannya akan dilakukan di masa mendatang. Hutang jangka pendek ini terdiri dari kredit rekening koran, kredit dari penjual, kredit dari pembeli, dan kredit wesel. Yang pertama yaitu kredit rekening koran, yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dengan jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang. Yang kedua yaitu kredit dari penjual, kredit yang diberikan penjual kepada pembeli dengan cara menyerahkan barang terlebih dahulu dan pembayaran diterima kemudian. Yang ketiga yaitu kredit dari pembeli, yang mana kredit yang diberikan oleh pembeli kepada penjual dengan cara membayar lebih dahulu, barang diserahkan kemudian, atau sistem prabayar. Yang keempat yaitu kredit wesel. Kredit wesel ini yaitu surat pengakuan hutang, yaitu kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat tertentu. Yang kedua, kita akan bahas tentang hutang jangka menengah atau 1-10 tahun. Di mana hutang ini yaitu hutang yang memiliki jangka waktu lebih lama dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Yang terdiri dari yang pertama term loan, yaitu dibayar dengan angsuran tetap selama periode pinjaman. Yang kedua yaitu leasing, itu persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik aktiva atau lessor menginginkan pihak lain leasing untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu dan hak atas aktiva tetap pada lessor. Yang ketiga, kita akan bahas tentang hutang jangka panjang atau lebih dari 10 tahun. Ini adalah kewajiban untuk melunasi pinjaman tertentu dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang terdiri dari yang pertama pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Yang kedua itu adalah pinjaman hipotek. Hipotek adalah utang yang menggunakan aktiva tetap sebagai jaminan. Aktiva tetap perusahaan contohnya gedung, bangunan, rumah, mesin, tanah, maupun kapal laut. Jatuh tempo hipotek adalah dalam jangka waktu yang cukup lama, bisa 15-25 tahun. Yang kedua, yang tadi pertama adalah modal asing atau hutang, dan sekarang kita akan bahas tentang modal sendiri, yaitu investasi yang dilakukan pemilik perusahaan itu sendiri. Yang pertama itu ada saham biasa, yaitu memberikan keuntungan berupa dividen pada saat perusahaan mendapatkan laba. Yang kedua, memiliki hak suara. Ada juga saham referen, saham istimewa, dan saham prioritas, yaitu prioritas lebih dahulu untuk mendapatkan dividen sebelum pemilik saham biasa. Terus prioritas mendapatkan kekayaan saat
likuidasi. Dan yang ketiga, tidak memiliki hak suara. Lalu sumber modal itu dari mana aja? Banyak yang bertanya seperti itu. Yang pertama itu sumber modal ini yaitu dari modal internal dan juga modal eksternal. Modal internal yaitu sumber modal internal berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal internal perusahaan yang dapat digunakan yaitu laba ditahan, akumulasi, penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya. Yang kedua yaitu modal eksternal. Perbedaan dengan sumber modal internal yang cenderung terbatas yaitu hanya dari hasil hanya dari hasil aktivitas usahanya saja. Sumber modal eksternal berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Beberapa pihak yang sering kali digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yaitu bank, koperasi, kreditur, supplier, dan juga pasar modal. Struktur kekayaan ini adalah perimbangan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap, baik secara absolut maupun relatif. Contohnya, aktiva lancar 80, aktiva tetap 120. Jadi perbandingannya itu 8:12 atau 40% banding 60%. Yang kedua itu struktur finansial. Struktur finansial adalah yang menunjukkan bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai, yaitu menyangkut semua sumber pembelanjaan yang tercermin dalam keseluruhan pasifa, neraca, atau keseluruhan modal sendiri. Yang ketiga yaitu struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek. Di sini kita dapat melihat aktiva lancar, hutang lancar, aktiva tetap. Jadi di sini hasil dari aktiva lancar dengan aktiva lancar dengan hutang lancar itu balance. Istilahnya aktivanya 2 juta, pasifanya 2 juta juga. Tuh. Kemudian di sini kita juga dapat melihat laba ruginya. Laba rugi. Nah, ini laporan laba ruginya ya. Kemudian modal kerja. Modal kerja itu adalah jumlah aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau bisa juga dikatakan dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Contoh untuk membeli bahan baku, pembayaran tenaga kerja, dan membayar hutang dagang. Kemudian konsep modal kerja yang pertama itu konsep kuantitatif dan juga konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan kepada kuantum yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana fund yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar gross working capital. Atau rumusnya itu yaitu total modal kerja sama dengan total aktiva lancar. Yang kedua yaitu konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik perusahaan. Atau rumusnya itu modal kerja total AL dikurang total HL.
Yang ketiga yaitu konsep fungsional. Konsep ini menitikberatkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapat laba dari usaha pokok perusahaan. Pada dasarnya, dana-dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan seluruhnya akan digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Tetapi tidak semua dana digunakan untuk menghasilkan laba. Sebagian dana yang akan digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan laba di masa yang akan datang. Pentingnya modal kerja. Yang pertama itu memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan efisien. Yang kedua yaitu memungkinkan perusahaan memberi syarat kredit kelangganan. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup. Yang keempat, memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kewajiban tepat waktu. Yang kelima, yang terakhir yaitu melindungi perusahaan dari krisis modal kerja. Mungkin ini saja presentasi yang bisa saya presentasikan, yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Selamat pagi.